Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dipa Fauzia, mahasiswi program studi akuntansi Universitas Kuningan, akan mempresentasikan mengenai review dan ringkasan artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Dengan nama penulisnya Mahardika Kurniawati dan Rizal Yaya dengan tahun terbit 2017. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai presentasinya. Yang pertama, ini ada tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam DES kepada seluruh pemangku kepentingan. Jadi, baik pemangku kepentingan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Serta memberi kontribusi pada pengembangan ilmu dan untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya di sini ada permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Permasalahannya yaitu masih rendahnya tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia. Jadi pelaksanaan ISR saat ini masih berorientasi pada perusahaan perbankan syariah saja. Jarang penelitian mengenai pelaksanaan ISR dilakukan untuk perusahaan non-keuangan, sehingga konsep ISR masih kurang luas digunakan. Di sini ada teori yang digunakan dalam artikel, ada dua, yaitu teori legitimasi dan syariah enterprise theory atau SET. Teori legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitar. Yang kedua ada syariah enterprise theory atau SET, merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Penelitian ini didasari oleh syariah enterprise theory yang menjelaskan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu, manusia sebagai wakilnya memiliki konsekuensi mesti patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Di sini ada hipotesis yang digunakan dalam artikel, ada 5. Yang pertama, pengaruh ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka pengungkapan ISR akan semakin luas. Dapat disimpulkan, dirumuskan bahwa H1 yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, ada pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR, bahwa komposisi Dewan Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dapat dirumuskan H2 yaitu independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga, ada pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ISR, bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Indonesia. Dapat disimpulkan H3 yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang keempat ada pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR, bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR, bahwa tanggung jawab lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dapat disimpulkan H4 yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dan yang terakhir ada pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR, bahwa tanggung jawab lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dapat disimpulkan H5 yaitu kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Di sini ada populasi dan sampel pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES dan mengikuti proper tahun 2011 sampai 2015. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DES pada tahun 2011 sampai 2015, mengikuti proper pada tahun 2011 sampai 2015, mempublikasikan annual report tahun 2011 sampai 2015, dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada variable dependent, yaitu dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan ISR pada laporan tahunan perusahaan syariah yang diukur dengan nilai atau skor dari indeks ISR. Yang kedua ada variable independent. Poin pertama ada ukuran Dewan Komisaris. Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang informasinya didapat dalam laporan tahunan perusahaan. Pengukuran
Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin 2013. Yang kedua ada independensi Dewan Komisaris, yaitu diukur dengan menghitung komposisi atau proporsi Dewan Komisaris independen dalam perusahaan. Yang ketiga ada komite audit, yaitu jumlah anggota audit dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan. Yang keempat ada profitabilitas, yaitu rasio profitabilitas yang digunakan adalah tingkat pengembalian atau aset atau return on asset atau ROA. Dan yang terakhir ada kinerja lingkungan, yaitu kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik. Di sini ada metode analisis data. Jadi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahap uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji signifikan parsial. Tabel 1 memberikan gambaran statistik deskriptif pada setiap variabel penelitian. Jumlah sampel laporan tahunan yang diolah dalam penelitian ini adalah 155 laporan tahunan. Dari tabel 1 menunjukkan bahwa nilai maksimum pengungkapan ISR adalah 67,44%, yang berarti bahwa tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam DES masih rendah. Belum ada yang mampu mencapai tingkat pengungkapan ISR 100%. Konsisten dengan hasil yang dibuktikan oleh penelitian sebelumnya, Putra 2015, Sopyan 2012, dan Fauziah dan Jayanto 2013, bahwa semua bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian masih belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yakni implementasi dengan pengungkapan indeks IXR secara 100%. Hal ini berarti bahwa perusahaan syariah di Indonesia, baik perusahaan pada sektor keuangan maupun non-keuangan, dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial berdasarkan model indeks ISR masih rendah, belum mencapai tingkat 100%. Di sini ada hasil pengujian hipotesis dari penelitian. Yang pertama, uji koefisien determinasi, yaitu besarnya koefisien determinasi adalah 0,382 atau 38,2%. Jadi hal ini berarti bahwa variabel dependen, yaitu tingkat pengungkapan ISR, mampu dijelaskan oleh variabel independen, yaitu ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan sebesar 38,2%. Yang kedua ada uji F atau uji simultan. Berdasarkan uji F yang disajikan pada tabel 3, diperoleh nilai SIG. Dan yang ketiga ada uji T atau uji signifikan parsial. Uji hipotesis dapat dilihat pada hasil uji regresi linear berganda yang didasarkan pada tabel 4. Dan ini tabel 4-nya, hasil analisis regresi linear berganda. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Keterbatasan dalam penelitian ini sekaligus menjadi saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama, menambahkan atau menggunakan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian yang akan datang dapat mempertimbangkan unit analisis yang lebih luas seperti laporan keberlanjutan atau media pengungkapan lainnya, sehingga informasi yang diperoleh dalam melakukan penilaian pengungkapan ISR menjadi lebih lengkap. Bagi masyarakat atau stakeholders, hasil penelitian ini akan memberikan informasi mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pada stakeholders Muslim, karena mengindikasikan perusahaan telah melakukan dan mengelola perusahaan dengan memadai sesuai prinsip syariah. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.